Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih merasa sedikit frustrasi gitu? Mungkin punya visi besar, ada tantangan gede yang ingin ditaklukkan, tapi kok metode inovasi yang biasa didengar atau malah yang lagi dipakai, rasanya kayak alat yang salah gitu ya? Kurang pas, mungkin terlalu kaku, atau terlalu sederhana buat kerumitan yang dihadapi. Nah, hari ini kita mau coba lakukan pembahasan mendalam nih, dari satu sumber kunci. Bab 4 buku Do Bigger Things. Judul babnya menarik, Ruang Praktek Inovasi. Ini penting banget menurut saya, karena bantu jawab pertanyaan mendasar. Kalau memang pendekatan kayak inovasi ekosistem, yang mungkin pernah kita singgung dikit, itu sebegitu kuatnya buat tantangan besar, kenapa ya kok rasanya kita masih sering balik lagi ke metode yang lebih standar? Pertanyaan itu, pas banget nih. Langsung ke inti masalahnya. Bab ini memang menyoroti sebuah kecenderungan hampir kayak refleks gitu ya, di mana kita seringnya mengandalkan praktik inovasi yang paling kita kenal aja. Yang familiar gitu ya? Betul. Masalahnya, banyak dari praktik ini sebetulnya dirancang di era yang beda, atau untuk konteks masalah yang jauh lebih sederhana lah dibanding tantangan sistemik yang kita hadapi sekarang. Jadi kita kayak terjebak di asumsi satu ukuran cocok untuk semua. Padahal ya nggak gitu. Oke. Jadi, misi kita di pembahasan kali ini, kita coba bongkar bareng ya, beberapa pendekatan inovasi utama yang umum dipakai. Kita lihat kekuatannya apa aja, tapi yang lebih penting lagi nih, kita soroti batasannya. Terutama pas ketemu sama kerumitan dunia nyata. Harapannya sih ini bisa bantu Anda pendengar kami jadi lebih kritis, lebih cerdas milih senjata yang pas buat medan perang inovasi Anda. Siap, mari kita mulai kupas. Bab ini, kalau saya baca, langsung dibuka dengan cerita yang lumayan ngena ya. Dari salah satu penulisnya, Dan. Dia lagi ada di pertemuan di London, isinya para inovator dari sektor bantuan kemanusiaan. Wah, mereka ini punya banyak banget pilot project inovasi yang kelihatannya oke banget di atas kertas, menjanjikan gitu. Hmm. Tapi ada yang aneh, aneh banget malah. Sedikit sekali dari proyek-proyek ini yang akhirnya berhasil jalan dalam skala besar, yang benar-benar bisa ngatasin masalah kemanusiaan kompleks kayak, katakanlah, akses air bersih atau kekerasan berbasis gender. Pertanyaannya kan, kenapa gitu? Kok mandek? Nah, ini contoh klasik dari apa yang di buku ini disebut sebagai ketidakcocokan fundamental antara metode sama tantangannya. Mereka itu pada waktu itu banyak banget mengadopsi metode pilot cepat yang lagi ngetren dari Silicon Valley, pendekatan Lean Startup itu. Iya, Lean Startup. Metode ini memang ada bagusnya. Buat eksplorasi ide awal secara cepat, oke lah. Tapi ada kelemahan fatalnya kalau diterapkan ke masalah yang kompleks. Dia itu secara sengaja menyederhanakan masalahnya. Sengaja menyederhanakan. Gimana tuh maksudnya? Agak aneh ya. Ya gini loh, biar bisa gerak cepet, bisa uji asumsi dasar terus pakai prinsip fail fast atau gagal cepet itu, model pilot kayak gini cenderung hindarin bagian-bagian yang paling susah, yang paling berantakan dari implementasi di dunia nyata. Oh. Hal-hal krusial kayak misalnya integrasi sama sistem yang udah ada, terus gimana caranya lewat birokrasi yang ribet, bangun model pendapatan atau pendanaan yang sustain, yang berkelanjutan. Sama ngelola dinamika banyak pemangku kepentingan yang agendanya beda-beda. Nah, ini semua seringkali dipinggirin dulu. Dipinggirkan demi... Demi kecepatan uji coba awal. Yang penting idenya dites dulu, gitu. Saya mulai kebayang. Jadi ini kayak mau ngerancang mobil, tapi mulainya malah bikin skateboard dulu, gitu ya. Emang sih belajar soal roda, soal keseimbangan, tapi yang nggak akan pernah nyampe jadi mobil kalau cuma nyempurnain skateboardnya terus. Hahaha, iya bisa dibilang gitu. Pilot-pilot ini, kalau ngikutin argumen di buku, seringnya ngabaikan jejaring kompleksitas yang saling kait-mengait itu. Padahal justru jejaring itu yang nentuin solusi bisa jalan apa enggak, bisa berkembang apa enggak di dunia nyata. Rasanya kayak mereka bangun sesuatu yang cepat, tapi terus nabrak dinding realitas pas mau dikembangin. Gitu ya? Tepat sekali analoginya. Dinding itu ya kompleksitas yang mereka hindari di awal tadi. Nah, bab 4 ini kemudian bantu kita memetakan berbagai pendekatan utama dalam apa yang disebut ruang praktik inovasi. Paham peta ini krusial banget, biar kita bisa lihat di mana tiap pendekatan itu oke, dan ini yang lebih penting, di mana mereka udah pasti bakal gagal kalau dipaksain ke masalah yang nggak cocok. Oke, kita coba bedah ya pendekatan-pendekatan utamanya. Oke, mari kita mulai dari yang pertama deh, yang tadi udah disebut-sebut.
Pilot tangkas Agile Pilots atau yang sering dikaitin sama pendekatan Lean Startup. Ini kan yang booming banget di awal 2000-an ya. Terutama didorong dunia digital, aplikasi mobile, yang pasarnya seringkali masih abu-abu. Tujuannya kayak yang Anda bilang tadi, nyoba ide baru, cepat, murah. Betul. Prinsip dasarnya banyak dipopulerkan sama Eric Ries di bukunya The Lean Startup. Idenya gini, jangan kelamaan mikir rencana, cepet bikin banyak ide, terus uji versi paling minimalnya yang terkenal itu MVP, Minimum Viable Product, secepat dan semurah mungkin ke pasar. Langsung tes pasar ya? Iya, dapatkan umpan balik, belajar dari gagal, fail fast itu, terus puter haluan pivot atau fokusin sumber daya ke ide yang kelihatan ada tanda-tanda oke. Kuncinya, skala dijaga tetap kecil biar lincah. Contoh klasiknya ya Rovio, yang bikin Angry Birds. Katanya sih mereka bikin 51 game dulu sebelum akhirnya meledak sama Angry Birds itu. Wow, 51 ya? Jadi gagal cepat itu ya bagian dari prosesnya memang. Kelebihannya jadi jelas banget ya. Cepet, murah buat tahap awal, bagus banget buat eksplorasi pasar baru atau tes kebutuhan pengguna yang belum jelas. Nggak heran sih startup sama lab inovasi korporat banyak pakai ini. Tapi, nah ini, kelemahannya balik lagi ke poin tadi. Metode ini emang dirancang buat menghindari kerumitan sistemik. Pertanyaannya nih, apa sih asumsi implisit di balik pendekatan ini yang bikin dia jadi rapuh pas ketemu masalah yang lebih gede dan saling terkait? Asumsi implisitnya itu bahwa kompleksitas itu bisa ditunda. Atau bisa dihindari lah di tahap awal eksplorasi. Jadi kayak mikirnya, kita bisa isolasi spot kecil masalah, kita tes, terus nanti baru mikirin gimana gabunginnya sama kerumitan dunia nyata belakangan. Ditunda ya? Iya, ini bisa jalan sih kalau untuk produk atau layanan yang relatif berdiri sendiri. Tapi kalau untuk masalah sistemik, kayak perubahan iklim, kemiskinan, atau transformasi industri besar-besaran, kompleksitas itu bukan sesuatu yang bisa ditunda. Dia itu inti masalahnya. Nyoba menghindarinya, ya cuma nunda kegagalan aja ujung-ujungnya. Menarik. Itu membawa kita ke pendekatan kedua yang dibahas di buku ini. Rekayasa reduksionis. Anda tadi bilang ini pendekatan yang paling tua dan mapan ya? Iya, ini bisa dibilang tulang punggung dari banyak proyek rekayasa besar sepanjang sejarah. Pendekatan ini dirancang buat proyek-proyek yang skalanya gede, rumit, artinya banyak bagiannya, tapi cenderung bisa diprediksi dan bisa dianalisis detail di awal. Kuncinya di prediktibilitas itu. Jadi ini bukan alat yang pas buat tantangan yang sifatnya kompleks, di mana banyak elemen saling pengaruh secara nggak terduga, atau lingkungan yang cenderung kacau dan berubah cepat. Contohnya mungkin kayak bangun jembatan raksasa ya, atau gedung pencakar langit kayak Burj Khalifa itu. Atau mungkin jalur perakitan mobil Ford zaman dulu. Semuanya direncanain detail banget dari A sampai Z, pekerjaan dipecah-pecah jadi bagian kecil, dianggap bisa dikelola terpisah sama unit spesialis, terus dieksekusi berurutan. Model waterfall klasik lah yang sering kita dengar di manajemen proyek. Buku ini nyebut akarnya dari manajemen ilmiah Frederick Taylor sama struktur silo fungsional ala Alfred Sloan di General Motors. Tepat sekali. Kekuatan utamanya ya di situ, kemampuan ngelola proyek skala besar di lingkungan yang relatif stabil dan bisa diprediksi. Tapi ya itu tadi, kelemahannya jadi fatal banget di dunia yang makin VUCA ini, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Rencana yang terlalu detail dari awal jadi kaku banget. Kaku ya? Iya, begitu ada masalah tak terduga atau kondisi pasar berubah, wah seluruh rencana bisa berantakan. Ironisnya nih, pendekatan yang dirancang buat ngelola kerumitan yang terstruktur ini malah bisa menghambat inovasi besar yang sifatnya disruptif. Kenapa? Karena fokusnya cenderung ke efisiensi, pengurangan biaya yang terukur, sama penghindaran terhadap hal-hal yang dianggap berantakan atau susah diprediksi. Anda tadi sempat nyinggung contoh industri otomotif di buku ini. Bisa diceritain lebih konkret nggak? Gimana cara pikir reduksionis ini menghambat adaptasi mereka? Oh iya, buku ini ngasih contoh yang lumayan nyelekit sih, karena fokusnya kuat banget ke prediktibilitas sama kontrol biaya per unit, beberapa perusahaan otomotif tradisional itu bahkan sampai ngilangin kolom buat estimasi potensi pendapatan baru dari formulir persetujuan proyek internal mereka. Serius? Dihilangkan? Iya, alasannya karena potensi pendapatan dari inovasi baru dianggap terlalu susah diprediksi secara akurat di awal. Akibatnya apa? Ya, sistem internal mereka secara nggak sengaja malah nyaring keluar ide-ide yang paling transformatif. Karena ide-ide itu kan pasti bawa ketidakpastian yang lebih tinggi.
Jadi mereka kejebak dalam optimalisasi mesin yang udah ada, sementara dunia di luar berubah drastis. Wow, itu benar-benar nunjukin ya gimana metode yang dulunya kuat malah bisa jadi penghambat. Jadi, rekayasa reduksionis ini oke buat bangun sesuatu yang parameternya jelas, lingkungannya stabil. Tapi bahaya kalau kita lagi operasi di tengah ketidakpastian atau nyoba bikin sesuatu yang baru banget dan beda. Fokus ke rencana detail dan efisiensi malah bisa bikin buta sama perubahan. Persis. Dan itu nyambung ke pendekatan ketiga nih, optimalisasi incremental optimization. Pendekatan ini sangat dipengaruhi sama pemikir manajemen kualitas kayak W. Edwards Deming. Dipraktekkan luas banget, contohnya ya Toyota dengan sistem produksinya yang terkenal itu. Fokus utamanya adalah bikin perbaikan-perbaikan kecil, tapi terus-menerus, di produk atau proses yang udah ada di status quo. Kedengarannya logis banget ya, sistematis gitu. Ukur dulu kondisi sekarang gimana, cari area perbaikan kecil, lakukan perubahan, ukur lagi hasilnya. Kalau lebih baik, jadiin standar baru. Terus saja ulang siklusnya. Ini kayak menerapkan prinsip Pareto 80-20 terus-terusan ya. Cari 20% aksi perbaikan yang bisa kasih 80% peningkatan nilai atau efisiensi. Contoh praktisnya mungkin program TQM, Total Quality Management, atau kotak saran pelanggan, atau bahkan acara hackathon internal buat cari cara perbaiki proses kerja yang ada. Benar. Kelebihannya, ya dia ngasih jalur yang relatif simple dan bisa diprediksi buat peningkatan berkelanjutan. Ini penting buat jaga kualitas dan efisiensi operasi yang udah matang. Tapi, nah ini, ada asumsi gedenya, bahwa memperbaiki status quo sedikit demi sedikit itu udah cukup buat jamin sukses jangka panjang. Wah, itu asumsi yang bahaya ya. Bahaya banget. Jelas nggak cukup kalau kita lagi hadapi ancaman disruptif dari pesaing baru yang model bisnisnya beda total. Atau kalau pasar kita sendiri lagi berubah fundamental. Analogi di buku ini tajam banget sih. Ini kayak merangkak pelan-pelan keluar dari tengah jalan pas ada bus gede melaju kenceng ke arah kita. Merangkak emang gerak sih, ada perbaikan posisi. Tapi yang nggak bakal nyelamatin dari ancaman gede yang datang. Jadi bahaya utamanya itu rasa puas diri ya. Fokus ke perbaikan kecil sementara gambaran besarnya berubah drastis. Tepat. Optimalisasi incremental bisa kasih ilusi kemajuan, padahal kita lagi jalan menuju kehancuran kalau nggak dibarengi kemampuan buat lompat atau bikin perubahan radikal pas dibutuhin. Percuma kan terus ngoptimalin efisiensi mesin tik pas komputer pribadi mulai muncul? Nah, buku ini kemudian nyoba visualisasiin ketiga pendekatan yang barusan kita bahas, pilot tangkas, rekayasa reduksionis, sama optimalisasi incremental, ditambah pendekatan keempat yaitu inovasi ekosistem. Dituang dalam diagram yang mereka sebut ruang praktek inovasi. Itu ada di figur 4.4 di buku. Setiap pendekatan punya posisi idealnya di ruang ini, tergantung sifat tantangannya. Yang menarik banget itu benang merahnya. Ketiga pendekatan pertama tadi, semuanya dalam bentuk yang beda-beda, bersandar pada prinsip penyederhanaan. Penyederhanaan? Maksudnya gimana tuh? Bisa dijelasin lagi? Gini, pilot tangkas itu nyederhanain dengan cara membatasi lingkup proyek di awal. Dia ngehindarin kerumitan implementasi dulu. Terus, rekayasa reduksionis, dia nyederhanain dengan asumsi kalau lingkungannya stabil dan bisa diprediksi. Masalahnya juga dianggap bisa dipecah jadi bagian independen. Nah, kalau optimalisasi incremental, dia nyederhanain tujuan. Fokusnya cuma perbaikan kecil dari kondisi sekarang, ngabaikan kemungkinan perubahan besar. Jadi ketiganya dengan cara masing-masing nyoba bikin masalah kelihatan lebih gampang dikelola dengan cara buang sebagian kerumitannya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya penting banget di bab ini, godaannya kesederhanaan, atau the temptation of simplicity. Kenapa sih kita kok kayaknya tertarik banget sama metode-metode yang nyederhanain ini? Padahal mungkin di lubuk hati kita tahu kalau masalah yang kita hadapi itu ya rumit banget, saling terkait. Apa cuma karena lebih nyaman aja, atau ada faktor psikologis lain yang main di sini? Buku ini berargumen ada beberapa alasan kuat sih. Pertama, ya tadi, sederhana itu rasanya nyaman, familiar. Metode-metode ini kan seringnya udah mapan, banyak buku panduannya, banyak konsultannya, banyak ahlinya yang siap meyakinin kita kalau metode mereka itu cara terbaik buat ngurangin resiko. Oh iya, ada ahlinya ya biasanya.
Betul. Kedua, metode ini ngasih ilusi kepastian dan kontrol. Dengan mecah masalah atau batasin lingkup, kita jadi ngerasa bisa ngelolanya. Padahal, kayak yang dibilang tadi, pakai alat yang salah buat pekerjaan yang salah, itu justru secara signifikan ningkatin resiko kegagalan yang sebenarnya. Ini bisa dianggap semacam bias kognitif lah dalam praktek inovasi. Saya jadi ingat kutipan filsuf Alfred North Whitehead yang dikutip di bab ini. Carilah kesederhanaan dan curigailah itu. Kayak pengingat ya, meskipun nyederhanain itu penting buat mikir, kita harus selalu waspada jangan sampai penyederhanaan itu malah bikin kita buta sama realitas sebenarnya. Tepat sekali. Dan disinilah peran inovasi ekosistem jadi sangat beda. Dalam ruang praktek yang digambarin buku, inovasi ekosistem itu nempatin kuadran yang mewakili tantangan dan peluang yang skalanya besar, sifatnya kompleks artinya banyak elemen saling pengaruh secara nggak terduga, dampaknya tinggi, dan lingkungannya penuh perubahan atau ketidakpastian. Nah, ini area di mana ketiga metode lain yang tadi bersandar pada penyederhanaan seringkali gagal total. Jadi bedanya fundamental ya? Iya, alih-alih nyoba menyederhanakan kerumitan, inovasi ekosistem justru dirancang untuk merangkul dan bahkan memanfaatkan kerumitan tersebut. Oke, ini penting nih buat digarisbawahi. Jadi bukan berarti metode kayak pelot tangkas, rekayasa reduksionis, atau optimalisasi inkremental itu nggak berguna sama sekali ya? Oh, tentu tidak, sama sekali enggak. Mereka itu sangat berharga dan efektif, tapi ya itu hanya pada konteks yang tepat. Pilot tangkas itu luar biasa buat eksplorasi cepat ide-ide yang relatif sederhana, atau di pasar yang belum jelas. Rekayasa reduksionis tetap jadi andalan buat proyek-proyek rumit di lingkungan yang stabil dan bisa diprediksi. Optimalisasi inkremental juga krusial buat jaga kesehatan dan efisiensi operasi bisnis yang udah jalan. Jadi masalahnya bukan di alatnya ya? Bukan, masalahnya lebih ke pemakainya yang seringkali maksain satu alat favorit buat semua jenis pekerjaan. Terutama pas hadapi tantangan besar dan berantakan yang makin dominan di lanskap kita sekarang ini. Nah, untuk jenis tantangan itulah kita butuh pendekatan yang secara fundamental beda. Yang mampu ngelola dan bahkan manfaatin kompleksitas. Dan disitulah kekuatan inovasi ekosistem dibutuhkan. Oke. Ini membawa kita ke kesimpulan penting ya dari pembahasan kita soal bab 4 ini. Intinya adalah, milih alat inovasi itu krusial banget. Dan nggak ada satu kunci master ajaib. Pendekatan yang mungkin paling populer, paling nyaman, atau paling sering kita dengar, yang seringkali secara sengaja atau nggak sengaja menyederhanakan realitas, itu justru bisa jadi penghalang terbesar kita buat bikin solusi nyata bagi masalah-masalah yang paling kompleks dan berdampak besar. Jebakan kesederhanaan itu nyata adanya. Betul. Memahami batasan dari setiap pendekatan, kapan pilot tangkas cocok, kapan rekayasa reduksionis efektif, kapan optimalisasi inkremental cukup, itu jadi krusial banget. Kesadaran ini bantu Anda sebagai inovator atau pemimpin buat hindari perangkap pakai palu buat semua masalah cuma karena Anda jago pakai palu. Iya. Dan pemahaman ini juga yang secara logis bakal ngarahin Anda buat mempertimbangkan dan belajar pendekatan kayak inovasi ekosistem. Terutama pas Anda dihadapkan sama tantangan yang besar, sistemik, saling terkait, dan penuh ketidakpastian. Ini soal mengakui dan bekerja dengan realitas yang kompleks, bukan nyoba ngelawan pakai penyederhanaan yang keliru. Dan ini implikasinya gede banget buat Anda pendengar kami. Dengan pemahaman yang lebih tajam soal ruang praktek inovasi ini, Anda bisa jadi jauh lebih strategis dalam milih pendekatan, Anda bisa lebih efektif navigasi tantangan di depan mata, dan ujung-ujungnya punya peluang yang jauh lebih besar buat benar-benar melakukan hal yang lebih besar, do bigger things, sesuai judul bukunya kan. Anda nggak gampang lagi kejebak di solusi tambal sulam atau metode yang nggak sepadan sama skala dan kompleksitas ambisi Anda. Nah, setelah kita paham lanskap alat inovasi ini ya, terutama gimana metode-metode umum itu seringkali menghindar dari kerumitan yang sesungguhnya, ini secara alami munculin satu pertanyaan lanjutan nih, yang menarik banget buat direnungkan. Kalau inovasi ekosistem itu adalah alat yang dirancang khusus buat menari di tengah kekacauan dan kompleksitas. Ini terus tipe orang kayak apa atau pola pikir, mindset macam apa sih yang sebetulnya dibutuhin buat bisa pakai alat ini secara efektif? Apa yang bedain mereka yang berhasil navigasi kerumitan ini dari mereka yang malah tenggelam di dalamnya? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget dan menggugah ya buat kita pikirkan bareng-bareng. Mungkin itu bisa jadi bahan buat pembahasan mendalam kita di lain waktu. Untuk hari ini, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.